Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaitina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatina ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para panitia Iftar Game, yang saya hormati senior taruna dan taruni serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Aditya Eka Putra, Prodi Ubutus Bravo. Panitia, senior dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana beliau penerang, nur cahaya bagi umat Islam dan bagi umat manusia seluruh alam. Semoga kita tergolong umatnya yang setia. Panitia Iftar Game yang saya hormati, senior taruna yang saya hormati, serta senior taruni yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya banggakan, saya akan membawakan judul storytelling yang berjudul Puasa Nabi dan Rasul Terdahulu. Bulan Ramadan telah dekat di depan mata. Kita semua yang beriman diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan itu. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hakikat puasa sejatinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sebagaimana orang yang terlebih dahulu berpuasa untuk lebih dekat kepada Sang Khalik. Seperti pada terjemahan ayat yang baru saja saya bacakan, ibadah puasa ini sudah dilakukan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang dimaksud pada ayat tersebut? Leluhur Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, juga terkenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu dari Allah. Puasa yang menurut agama Ibrahim dilaksanakan pula oleh Nabi Ismail alaihissalam, putra beliau. Begitu pula puasa Nabi Ibrahim alaihissalam diikuti oleh Nabi Ishak, putra beliau dari pernikahan dengan Sarah. Leluhur Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam, terkenal sebagai orang tua dan rasul yang gemar berpuasa, terutama untuk keselamatan putra-putranya. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam berpuasa ketika berada dalam penjara bersama para tahanan lainnya. Kebiasaan berpuasa ini juga beliau terapkan ketika menjadi seorang pembesar Mesir, yakni sebagai materi perekonomian negara tersebut. Karena aku khawatir apabila aku kenyang, nanti aku akan melupakan perut fakir miskin, ujar Nabi Yusuf. Adapun Nabi Yunus alaihissalam berpuasa dari makan dan minum saat berada dalam perut ikan besar selama beberapa hari. Kemudian beliau berbuka puasa setelah dimuntahkan dari dalam perut ikan itu. Untuk berbuka dikisahkan beliau memakan buah semacam labu yang Allah tumbuhkan untuknya di tepi pantai. Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam
persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ilyas ketika akan pergi ke Gunung Horeb untuk menerima wahyu dari Allah. Sedangkan Nabi Isa mulai berpuasa ketika mulai tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Nabi Daud alaihissalam biasanya berpuasa secara berselang, sehari berpuasa dari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dalam perjanjian lama disebutkan Nabi Daud berpuasa selama 7 hari pada waktu putranya sakit keras untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala bagi putranya itu. Untuk berpuasa sambil menutup diri dalam kamar dan terus-menerus menangis karena sedih. Pada hari ketujuh dari puasanya itu, putranya meninggal dunia. Setelah mengetahui itu, dia tidak meneruskan puasanya lagi. Demikian para nabi dan rasul dan umat terdahulu melakukan ibadah puasa untuk mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah puasa ini bukanlah kegiatan ibadah yang baru, melainkan ibadah yang telah ada. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan juga kita berdoa semoga pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, kita diberikan kekuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panitia iftar dan serta panitia iftar serta senior taruna dan senior taruni serta sahabat yang saya muliakan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.